Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-9 ya nak, dalam pelajaran matematika kelas 5. Nah, siapa yang masih ingat materi pembelajaran yang lalu, yaitu tentang KPK. Nah, karena KPK sudah kita pelajari di pekan lalu, nah, ini contoh yang pekan lalu ya nak ya. Ada 400 dan 600 kita mencari KPK-nya. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang FPB. Nah, coba buka buku antum di halaman 36. Yang bagian kedua, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, contohnya di sini, tentukan FPB dari 20 dan 30. Nah, seperti biasa kita cari dulu pohon faktor dari masing-masing bilangannya. Lalu kita tentukan faktorisasi dari 20. Faktorisasi dari 20 adalah 2, 2, dan 5 ya. 2 dikali 2 dikali 5 atau sama dengan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 kali dikali 5. Dan faktorisasi dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, faktor prima yang sama dari 20 dan 30 adalah angka 2 dan angka 5 ya nak ya. Jadi, FPB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5. Nah, ketika di KPK, kita mencari, ini kita membahas yang pertemuan lalu juga ya nak ya. Ketika di KPK, kita mencarinya angka yang sama tapi dengan kedudukan yang paling tinggi. Nah, angka yang paling tinggi di antara angka yang sama. Nah, sedangkan di FPB kita cari angka yang sama tapi dengan kedudukan yang paling rendah. Di sini ada 2 sama-sama 2. Ada 2 pangkat 2, ada angka 2 saja. Yang kita pilih yang angka 2 saja. Nah, seperti ini ya. Dan angka 5 sama-sama angka 5 tidak ada pangkat ya, sama-sama tidak ada pangkat, maka kita masukkan saja angka 5. Nah, berlebih nih angka 3. Tapi angka 3 ini tidak kita masukkan. Yang kita masukkan hanya angka yang sama dengan kedudukan yang paling kecil. Nah, kalau kedudukan yang paling besar dan angka berlebih kita masukkan itu kalau kita mencari KPK. Seperti itu ya nak. Nah, sebagai contoh ada mari berlatih 5 di halaman 37. Coba kita kerjakan salah satunya ya nak. Coba kita lihat nomor 10. Nah, di sini sudah ibu tulis. Tulislah atau kerjakanlah atau carikan FPB dari 500 dan 625. Kita cari dulu pohon faktornya. Dan dari 500 dan 65 sudah kita dapatkan. Kita tentukan faktorisasi dari 500-nya dulu. Ada 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Faktorisasi dari 625 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 atau 5 pangkat 4. Nah, FPB dari 500 dan 65 adalah kita hanya mencari angka yang sama ya nak. Nah, 2 tidak ada ya, 2 tidak ada yang sama, tidak ada kembarannya, maka yang sama hanya 5. Nah, kita cari 5 dengan pangkat terendah. Itulah FPB-nya, yaitu 5 pangkat 3. Nah, seperti itu ya nak. Nah, coba antum kerjakan, mari berlatih 5, masih ada 9 soal lagi. Antum kerjakan latihan, boleh di buku coret-coret, boleh di buku latihan, tidak dikumpul ke ibu ya nak. Selanjutnya yang C, menggunakan faktor prima untuk menentukan FPB dan KPK, KPK dan FPB. Nah, contohnya, tentukan KPK dan FPB dari 42 dan 48. Nah, kita buat dulu pohon faktornya dari 42 dan 48. Setelah kita buat pohon faktor, kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangannya. Faktorisasi prima dari 42 itu adalah 2 dikali 3 dikali 7. Faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 4 karena 2-nya ada 4 kali dikali 3. Maka, nah kalau KPK dari 42 dan 48, KPK itu kita mencari angka yang sama dari kedua bilangan.
dari faktorisasi kedua bilangan, dan kita juga memasukkan angka yang berlebih. Nah, di sini angka yang sama adalah angka 2 dan angka 3. Nah, 7-nya tidak ada angka yang sama. Untuk KPK, angka 2 kita pilih angka yang paling besar. Nah, di sini ada 2 aja, di sini ada 2 pangkat 4. Yang kita pilih 2 pangkat 4. Ada 3 saja, sama-sama 3, maka kita masukkan 3-nya. Dan angka 7 yang berlebih tetap kita masukkan untuk KPK. Nah, untuk KPK tetap kita masukkan ya angka yang berlebihnya, nak. Maka 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 7 sama dengan 336, itulah KPK dari 42 dan 48. Sedangkan FPB-nya kita cari angka yang sama, tapi angka berlebihnya tidak kita masukkan. Nah, angka berlebihnya tidak kita masukkan. Dan yang angka yang sama pun yang kita pilih adalah yang terkecil. Nah, 2 pangkat 4 dibanding 2, yang terkecil adalah 2 ya nak ya, 2 saja dikali 3. Karena ini tidak ada perbandingan besar dan kecil, maka kita masukkan saja 3. Dan FPB dari 42 dan 48 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu ya nak. Kuncinya adalah ketika KPK kita memasukkan angka yang sama beserta angka yang berlebih. Angka yang samanya kita cari angka yang terbesar. Nah, kalau FPB kita pilih angka yang sama, tapi di antara angka yang sama tersebut kita cari yang paling terkecil dari angka yang sama. Misalnya 2 dibanding 2 pangkat 4 tentu lebih kecil 2. 3 dibanding 3 pangkat 2 misalnya tentu yang paling kecil 2. Itulah yang kita pilih untuk FPB. Nah, sebagai contoh di sini ada mari berlatih 6. Tentukanlah FPB dan KPK dari 2 buah bilangan berikut. Kita pilih dulu ya nak ya. Nah, kita pilih salah satu soal. Kita pilih nomor 6 ya, ada 32 dan 40. Nah, di sini sudah Ibu tulis. Kita buat dulu pohon faktor dari 32 dan 40. Nah, seperti ini ya nak. Lalu kita cari faktorisasi dari 32. Nah, faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 5. Faktorisasi dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 5. Maka KPK-nya adalah kita cari angka yang sama. Angka yang samanya ada 2 ya nak ya. Angka yang samanya ada 2 dan kita pilih pangkat yang tertinggi. Dan kita dapatkan 2 pangkat 5 dikali, nah 5 tidak ada pasangannya ya, tapi di KPK tetap kita masukkan. Maka menjadi 2 pangkat 5 dikali 5. Itulah KPK dari 32 dan 40. Sedangkan FPB-nya kita hanya mencari angka yang sama, dan dari angka yang sama ini hanya 2 ya nak ya. Dan kita cari pangkat terendah. Nah, pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 3. Nah, seperti inilah ya nak ya. FPB dan KPK dari 32 dan 40. Nah, antum bisa melanjutkan di mari berlatih 6. Ada sisa soalnya, antum bisa kerjakan tanpa dikumpulkan ke ibu ya nak. Nah, selanjutnya di halaman 38, bagian yang D, penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan KPK. Di sini ada soal cerita ya nak. Yahya berlatih bulu tangkis 8 hari sekali, sedangkan Harun berlatih bulu tangkis 12 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Juni mereka berlatih bulu tangkis bersama, pada tanggal berapakah mereka akan berlatih bulu tangkis bersama-sama lagi? Nah, jawabannya, soal tersebut dapat diselesaikan dengan menentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, sebelumnya kita cari dulu faktorisasi dari 8 dan 12 tentu saja dengan menggunakan pohon faktor ya nak ya. Nah, seperti ini. Pohon faktornya sudah di sini. Ada faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. KPK dari 8 dan 12 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya sama dengan 24. Jadi, Yahya dan Harun akan berlatih bulu tangkis bersama 24 hari kemudian. Nah, 24 hari setelah tanggal Juni, yaitu tanggal 25 Juni. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penerapan FPB. Abi mempunyai 12 buku tulis dan 8 pensil.
Abi ingin membungkus buku tulis dan pensil tersebut sebagai kado. Masing-masing kado berisi sama. Maksimal ada berapa bungkus kado? Dan pada masing-masing bungkus ada berapa buku tulis dan pensil. Nah, jawabannya, soal tersebut dapat diselesaikan menentukan FPB dari 12 dan 8. Nah, sama ya, 12 dan 8 kita tulis dulu pohon faktornya dan kita dapatkan faktorisasi dari 12 dan 8, sehingga FPB dari 12 dan 8 adalah 2 pangkat 2. Nah, 3-nya tidak ditulis dan 2 pangkat 3 tidak dipilih ya nak ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi, jumlah kado paling banyak yang dapat dibuat adalah 4 bungkus. Banyaknya buku tulis pada masing-masing kado adalah 12, maka 12 kita bagikan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 buah. Jadi banyak buku tulis pada masing-masing kado itu adalah 3 buah. Dan banyak pensil pada masing-masing kado adalah 8. Nah, tadi kan 8 pensil karena 8 dibagi 4 sama dengan 2 buah. Jadi banyak pensil pada masing-masing kado adalah 2 buah. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada minggu ini. Semoga antum dapat memahami materi yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini ya nak. Nah, tugas-tugas yang tadi diberikan adalah tidak wajib. Itu semoga antum kerjakan sebagai latihan mandiri antum ya nak ya. Tidak dikumpulkan ke ibu. Ibu cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.